Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara kalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan. Dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita Paniko mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat,
menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Haleluya, haleluya. Saya ucapkan shalom. Shalom kepada setiap kita dimanapun kita berada. Saya berdoa damai sejahtera sukacita Tuhan turun atas setiap kita, atas tempat tinggal kita, atas keluarga kita. Yang setuju katakan amin. Setuju sekali lagi katakan amin. Haleluya. Dalam firman Tuhan di 1 Petrus 2 ayat 10 mengatakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihi tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita adalah umat Tuhan. Kita adalah umat pilihannya. Kita yang berkumpul di dalam namanya. Biarlah kita dengan sehati memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Tundukkan kepala kita berdoa sebelum kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Kami mengucap syukur setiap kali kami datang kepada Tuhan, mengingat dan menguduskan hari Sabat-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada. Kami tahu itu karena kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan, pada saat ini Tuhan mendengar pujian pengagungan kami yang kami nyatakan hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima pujian kami Tuhan, terima sembah kami. Dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Bersama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, tepuk tangan sorak-sorak. Haleluya. Sorakan haleluya. Kita naikkan pujian bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tepuk tangan bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, kami menjadi umat-Mu yang telah Kau pilih. Nyanyikan pujian ini. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, membawa kemuliaan. Hanya sekali lagi dari awal kita dipilih, nyanyikan. Kita dipilih dari segala bangsa, dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umat-Nya. Nyatakan kita dipilih dan dikuduskan-Nya, dan dikuduskan, membawa kemuliaan, membawa kemuliaan. Hanya bagi, angkat tangan bersama-sama nyanyikan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian.
Ya Rabasyandi, Rabasyandi, Rabasyandi. Oh ya Rabataka Rabasyandi. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami menjadi umat yang Kau kasihi. Kami menjadi umat pilihan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami tahu Tuhan, bahwa segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang kudus. Kami nyatakan pujian kami Tuhan. Ini pujian kami bagi-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, kami nyatakan layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Angkat suaramu, katakan kebesarannya. Nyanyikan pujian ini dari awal. Nyatakan alam semesta melukiskan kebesaran. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga nyanyikan kebesaran nama-Mu, kemuliaan nama-Mu. Hosana, nyanyikan Hosana, Hosana. Layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kau layak dipuji, layak dipuji. Kau yang disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Lebih lagi, angkat suaramu, nyanyikan layak dipuji. Kau dipuji, Kau yang disembah. Yesus Tuhan, Yesus, Kau Yesus Tuhan, Raja atas segala raja. Oh termulia Tuhan, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, Allah yang mulia, Dia Allah yang besar. Sedekarawasyandi, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Uyarawasyandi, arawasyande, hanya Kau yang layak, Kau yang layak, ya Tuhan. Ya Rabata Karabawasyandi, Yedeka dada dada, yanda dada dada. Ya Rabata Karabawasyandi, layak dipuji, disembah. Kau Allah yang bertahta atas pujian, atas penyembahan kami. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Yedekarabasyandi, bebaskan rohmu, berekspresi menyembah Tuhan. Nyanyikan kebesaran namanya.
Tuhan terima darimu, berikan sembahmu, nyatakan kebaikannya, kebesarannya. Oh ya Rabasyandi, Jede Karabasyandi. Haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu bersama-sama, nyatakan Hosana. Nyanyikan Hosana, Hosana, Hosana. Nyanyikan Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang kami nyatakan Kau yang bertata, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya ya Tuhan. Raja atas segala raja, namamu besar. Sekali lagi, segenap hati nyanyikan, layak dipuji, layak, Kau layak ya Tuhan, Kau layak ya Tuhan, selamanya, selamanya. Atas segala raja, namamu besar. Ternyatakan namamu besar, termulia, namamu besar, termulia Tuhan, namamu besar, termulia. Nyanyikan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala bagimu ya Tuhan, bagimu ya Tuhan selamanya pujian kami. Hanya Kau yang layak, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Sambil tepuk tangan nyanyikan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu kami terpesona akan Engkau ya Tuhan. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau. Sekali lagi angkat suaramu nyanyikan, Kau Allah yang besar, Kau ajaib, Kau mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi Tuhan selamanya. Kami berikan, kami persembahkan, hanya Kau yang layak. Nyatakan, hanya Kau, hanya Kau yang layak. Nyatakan sama-sama, Kau Yesus yang layak, Kau Yesus yang layak. Ku agungkan selamanya. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, hanya Kau Tuhan yang layak diagungkan. Kau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh. Sebelum kita masuk dalam intisari firman Tuhan, ambang batas iman, saya mau sedikit narasi kepada setiap kita. Apa yang kita bahas mengenai kebenaran firman Tuhan saat ini adalah tentang iman. Katakan iman.
iman kita kepada Tuhan pastinya, bukan iman kita kepada yang lain. Ya, memang baik waktu kita menyatakan, saya beriman, saya diberkati, itu baik. Karena setiap kita yang di dalam Tuhan akan hidup dalam kelimpahan berkat. Setuju, katakan yes. Yang pasti adalah kita akan mengupas mengenai iman kekristenan ya, bukan iman tentang yang lain. Di luar kekristenan banyak iman-iman yang dinyatakan, karena di negara kita sendiri ada 5 agama yang diakui. Agama itu pasti memiliki iman, tapi bukan di dalam Tuhan. Dalam Amsal 13 ayat 22 mengatakan bahwa orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Nah, demikian juga setiap kita orang benar, orang percaya. Saya yakin dan percaya setiap kita yang menyaksikan ibadah pada saat ini adalah orang-orang percaya. Karena kita tahu hari ini adalah hari Sabat. Kita mengingat dan menguduskan hari Sabat. Nah, di situ bukti bahwa kita adalah orang percaya. Amin. Di mana kita akan dan pasti akan meninggalkan warisan. Orang-orang percaya harus meninggalkan warisan. Nah, warisan apa itu? Ya, warisan orang percaya adalah iman di dalam Tuhan. Ada berapa dari kita yang begitu lahir, gitu. Kita sudah di dalam kekristenan, karena orang tua kita adalah orang Kristen. Itu adalah legacy yang kita bawa gitu. Tapi ada beberapa orang yang tidak seberuntung dari kita, bahwa mereka mengenal Tuhan itu mungkin baru setahun, 2 tahun, mungkin baru mengalami Tuhan, ataupun benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan baru-baru saja gitu. Tapi itulah, kita harus setuju bahwa iman itu adalah warisan yang harus kita berikan kepada anak cucu kita. Selain dari warisan harta. Warisan harta baik, tapi berapa banyak orang tua, berapa banyak kita yang memperoleh warisan harta, memperoleh warisan kekayaan, hancur karena kekayaan tersebut, karena harta tersebut. Karena warisan yang kita miliki itu, warisan yang kita dapat itu, tidak dapat kita kelola dengan baik gitu. Tapi waktu kita diwariskan takut akan Tuhan, diwariskan iman, dan kita diwariskan harta kekayaan dunia, saya yakin dan percaya setiap kita akan bijaksana mengelola setiap warisan itu. Kita akan secara maksimal, bahkan kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk memuaskan diri kita. Saat kita menerima gaji juga kan sama kan? Kita punya keputusan untuk memuaskan diri sendiri atau memang benar-benar mengelola secara baik sesuai dengan apa yang kita tahu di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya nggak menyinggung tentang keuangan, saya nggak menyinggung tentang warisan, karena saya akan menyinggung hanya tentang iman. Nah, kita masuk dalam ambang batas iman, the threshold of faith. Haleluya. Apakah iman? Dalam Ibrani 11 ayat 1, kita sering mendengar, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita mengharapkan sesuatu. Nah, kadang-kadang orang terjerumus dengan pengharapan karena ekspektasi tidak sesuai dengan realita gitu. Kita mengharapkan waktu kita sakit, Tuhan sembuhkan saya. Tuhan pasti sembuhkan. Tapi kalau memang tidak disembuhkan gimana? Apakah iman kita tetap di dalam Tuhan? Apakah kita memang tetap percaya kepada Tuhan? Karena beberapa kejadian di Alkitab dikatakan seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Berapa banyak yang tahu kejadian itu? Lambaikan tangan, boleh? Acungkan jempol. Nah, ini berarti orang yang sungguh-sungguh mengerti ataupun tahu tentang kebenaran firman. Di situ dikatakan bahwa sekalipun Tuhan tidak menolong, aku tetap percaya kepada Tuhan. Mereka kuat di dalam iman. Nah, ada berapa orang yang kecewa karena tidak disembuhkan? Ada berapa orang yang benar-benar kecewa waktu dia berdoa kepada orang keluarganya ataupun kepada orang terdekatnya, karena memang orang terdekatnya sakit, baik itu sakit kanker, baik itu mengalami problem, berdoa-berdoa, tapi ekspektasinya
tidak sesuai dengan realita. Yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Dan akhirnya kecewa kepada Tuhan. Nah, saya berdoa atas setiap kita, mungkin kita mengalami hal itu dulu. Tapi saat ini saya yakin kita sudah bangkit. Atau yang baru-baru ini mengalami hal itu, saya motivasi kita untuk bangkit di dalam iman kita. Karena kita tidak dapat memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Tapi yakin dan percayalah bahwa rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Katakan bersama-sama dengan saya, rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup saya. Karena kita percaya kita ada di dalam Tuhan. Karena kita percaya, nah 1 Yohanes 5 ayat 1 benar-benar sangat menguatkan saya. Kalau kita boleh membaca ayat tersebut, nah saya tidak tampilkan karena saya mau setiap kita membuka Alkitab kita ataupun membuka gadget kita untuk membaca ayat tersebut. 1 Yohanes 5 dikatakan di ayat 1-nya bahwa setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Nah, saat kita mengasihi Kristus, kita juga mengasihi Allah Bapa. Karena Allah Bapa adalah representasi, Yesus adalah representasi dari Allah Bapa gitu. Nah, jadi dikatakan kan, bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah gitu. Saat kita mengasihi Yesus, otomatis kita mengasihi Allah juga. Amin. Nah, di ayat 4, wow, ini luar biasa banget, ini keren banget. Sebab semua yang lahir dari Allah, kita telah dilahirkan di dalam Yesus. Gitu. Saat kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat kita mengalami baptisan, kita dilahirkan di dalam kekristenan. Yang setuju katakan amin. Kita dilahirkan sesuai dengan iman kita bahwa Yesus adalah keselamatan dan hidup yang kekal. Tidak ada yang datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Amin. Ayat 4 dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman kita adalah hal yang mengalahkan dunia. Nah, jadi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak melihat masa depan kita. Tapi kita percaya masa depan kita di dalam Tuhan itu luar biasa. Kita tidak melihat setelah kita mati nantinya gimana. Tapi kita percaya waktu kita menutup mata di dunia, di bumi ini kita membuka mata kita di surga. Amin. Haleluya. Itu luar biasanya iman kita di dalam Tuhan. Itu luar biasanya waktu kita percaya kepada Tuhan. Nah, tapi tahukah kita bahwa iman itu harus disertai dengan suatu perbuatan? Waktu saya percaya kepada seseorang, terus dia ngomong, aduh, lagi susah nih. Boleh pinjam duit nggak? Nah, kalau kita percaya, pasti kita meminjamkan duit kita, kan? Ya, nggak mikir jelek, maksudnya nggak mikir apakah duit itu akan dibalikkan atau gimana. Tapi saat kita percaya kepada seseorang, otomatis kita akan memberi apa yang orang tersebut minta gitu. Nah, itu adalah bukti di mana kita tindakan, di mana kita percaya, di mana kita memiliki iman, harusnya kita memiliki tindakan juga. Nah, saya tidak menuliskan, tapi coba kita baca 2 Petrus 2. Yuk, mari buka sama-sama. Di dalam 2 Petrus 2, sebentar. Oh, mungkin, maafkan saya, 1 Petrus.
Sebentar ya. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7. Pengharapan iman dan kasih. Itu adalah title-nya, itu adalah judulnya. Nah, intinya adalah di mana waktu kita melakukan sesuatu tanpa ada tindakan, di situ kita benar-benar NATO gitu. No exit or only gitu. Kita hanya ngomong, tapi kita tidak di dalamnya. Nah, kita masuk dalam ambang batas ya. Setelah kita tahu bahwa ambang batas iman adalah sesuatu yang harus kita jalani. Nah, di sini saya menuliskan bahwa ambang batas adalah jumlah tingkatan atau batas pada skala. Atau bisa juga diartikan suatu tingkatan titik di mana kita memulai suatu pengalaman yang akan terjadi maupun pengalaman yang sedang terjadi. Nah, kalau begitu ambang batas iman apa? Nah, di sini saya menuliskan tingkatan di mana kita memulai suatu pengalaman supernatural, pengalaman iman yang menimbulkan lompatan iman. Nah, kita mau melompat naik ke atas atau kita melompat ke bawah gitu. Itu pilihan kita. Kita mau semakin kuat di dalam Tuhan atau kita semakin melemah di dalam Tuhan. Itu juga pilihan kita. Nah, saya berdoa setiap kita memilih keputusan ataupun memilih sikap hati yang benar sehingga kita tidak mengalami lemah iman. Nah, selayang pandang sedikit, di sini saya mengutip tentang pengakuan iman GBI. Alkitab adalah firman Tuhan, kita setuju. Saya yakin dan percaya poin ini adalah dasar kekristenan kita. Saya yakin dan percaya bahwa Allah yang Esa itu Tritunggal, kita yakin. Itu iman kepercayaan kita. Yesus lahir, mati, bangkit, naik ke sorga, adalah juru selamat antara kita dan raja segala raja. Itu kita yakin dan percaya. Nah, saya berharap setiap kita tidak meragukan dasar dari pengakuan iman GB ini. Karena kita yakin dan percaya juga bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Bahkan kita memiliki DNA. Setiap kita memiliki DNA yang sama di dalam GBI. Bahwa kita adalah prajurit-prajurit Tuhan, memiliki gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Nah, bahasa roh. Nah, ada perdebatan tentang bahasa roh, tapi kita yang ada di dalam GBI mengakui bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Perjamuan kudus. Nah, hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Meyakini kesembuhan ilahi. Nah, ini awal-awal di mana kita benar-benar harus kuat di dalam dasar iman kita. Sehingga waktu kita ada di ambang batas iman, kita tahu, kita dapat mengukur. Tadi kan ambang batas adalah skala. Kita tahu, kita ada di titik mana. Kita tahu bahwa kita itu benar-benar kuat atau memang lemah di dalam Tuhan. Nah, yang ketujuh, Tuhan Yesus akan datang kembali. Nah, ini yang kita nanti-nantikan. Bahwa kita akan mengalami kebangkitan tubuh, bahwa kita akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun, bahwa kita akan mengalami kehidupan yang kekal. Yang setuju katakan yes. Amin. Masih ada antusias? Nah, kita akan belajar dari pribadi yang sangat keren ini. Namanya adalah Elia. Berapa banyak yang tahu tentang kisah Elia? Boleh ancungkan jempolnya secara virtual ataupun di layar. Nah, berapa banyak yang kenal baik dengan Bapak Gembala kita? Namanya sama loh. Elia. Kalau di Australia namanya Elijah. Nah, tapi kalau di Indonesia namanya Elia. Di dalam satu Raja-Raja 17 sampai satu Raja-Raja 19 itu kisah heroiknya Elia. Nah, kita akan melihat Alkitab kita, boleh sama-sama lihat Alkitab kita, lihat smartphone kita di satu Raja-Raja 17
Nah, ini awal dari kisah Elia. Di mana waktu itu kalau memang secara singkat saya menggambarkan bahwa Ahab itu adalah Raja Yehuda yang jahat banget di mata Tuhan. Nah, istrinya namanya Isabel. Pasti tahu ya semuanya tentang Isabel. Ini wanita yang super jahat gitu. Super kejam gitu. Waktu suaminya ingin kebun anggur, dia benar-benar punya taktik untuk menjadikan kebun anggur itu milik kepunyaannya dia. Mungkin berapa orang tahu tentang cerita itu. Nah, tapi kita tidak membahas tentang Ahab, kita tidak membahas tentang Isabel, kita membahas tentang Elia. Apa yang Tuhan kerjakan dalam pelayanan Elia? Nah, ini berapa ayat, berapa bagian-bagian yang saya kutip. Ini, yang Tuhan lakukan. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Kalau kita baca, lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Keren banget. Berdoa menghentikan hujan. Siapa yang bisa jadi pawang hujan? Mungkin ada orang yang benar-benar dijulukin pawang hujan. Tapi nggak sekeren Elia gitu. Elia itu benar-benar keren banget. Bukan sehari 2 hari menghentikan hujan. Itu luar biasanya. Itu bukan sehari 2 hari loh. Dia menghentikan hujan. Tapi itu yang terjadi. Berapa banyak kita yang tahu berapa lama Elia menghentikan hujan? Boleh lambaikan tangan? Ada yang tahu? Boleh chatting di chat. Ada yang tahu berapa banyak? Mungkin akan mendapatkan reward. Asik. Oke, kita buka Yakobus 5. Buka sama-sama Yakobus 5. Ayat 17 dikatakan. Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. 3 tahun setengah. Kalau ada tanaman bakalan mati tuh. Di Australia kita tahu ya, kalau musim panas, ya berapa tanaman mati gitu. Kalau nggak disiram. Apalagi waktu zamannya Elia, 3 tahun 6 bulan. Dia berdoa menghentikan hujan. Saya yakin dan percaya, Elia manusia biasa. Setiap kita juga manusia biasa. Ada superhero di sini yang hadir? Saya yakin enggak ya. Tapi kita luar biasa di dalam Tuhan. Setuju katakan amin. Nah, Elia manusia biasa. Ini yang harus kita ingat ya. Elia manusia biasa, tapi dia bersungguh-sungguh berdoa. Nah, saya encourage setiap kita bersungguh-sungguh berdoa. Apa yang kita doakan di dalam Tuhan sesuai dengan perkenan Tuhan akan terkabul. Amin. Nah, berikutnya kita masuk. Dia diberi makan oleh burung gagak. Wow, luar biasa. Biasanya kita yang ngasih makan burung ya, kalau kita jalan kemana gitu. Terus banyak burung merpati, apalagi di luar negeri ya. Itu luar biasa. Waktu ngasih makan burung, burung pasti datang kepada kita. Nah ini luar biasanya, burung yang kasih makan dia gitu. Di dalam 1 Raja-Raja 17, kita kembali, kita akan baca beberapa penggalan-penggalan ayat. Di dalam 1 Raja-Raja 17 sampai 19, ada 3 pasal. Saya berdoa, 3 pasal ini dapat kita selesaikan di dalam 30 menit. Amin. Kalau lagu sekolah minggu bilang kan, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, ini momen di mana kita membaca kitab suci, kita berdoa, sehingga iman kita tumbuh. Yang setuju katakan yes. Nah, 1 Raja-Raja 17 ayat 4 sampai 6 dikatakan, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Siapa yang perintahkan? Tuhan.
Kalau Tuhan memerintahkan, itu pasti terjadi. Waktu kita berdoa, Tuhan, ini butuh kerjaan ini Tuhan. Berikan aku kerjaan. Tuhan memerintahkan, sehingga ada lowongan kerja. Terus kita melamar, dan kita diterima. Apakah itu kuat dan gagah kita? Apakah itu karena kemampuan kita? Kalau kita percaya di dalam Tuhan, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita bisa mengatakan, enggak, ini bukan kuat dan gagahku, ini karena Tuhan yang bekerja. Daud mengatakan bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku. Nah, yang ketiga, mujizat tepung dan minyak. Wow, ini juga keren. Yang memberi makan Musa pada waktu kesusahan, bukan orang kaya. Yang memberi kebutuhan hari-hari Musa pada waktu sulit, itu bukan orang hebat. Tapi Tuhan memakai janda di Sarfat. Janda di Sarfat dipakai Tuhan untuk mencukupi kebutuhan Elia pada masa susah. Sehingga di 1 Raja-Raja 17 ayat 13-16 dikatakan tepung janda Sarfat itu tidak habis, bahkan minyak dalam buli-bulinya itu tidak kering. Itu luar biasanya Tuhan. Kalau Tuhan bekerja nggak setengah-setengah. Tuhan bekerja bakalan luar biasa. Kita bakalan sampai tergeleng-geleng melihatnya. Saya berdoa setiap kita mengalami mukjizat, mengalami pertolongan yang dari Tuhan. Apapun kondisi kita sekarang, kita tahu bahwa iman kita harus kuat. Itu dulu yang pertama. Waktu iman kita kuat, mukjizat demi mukjizat akan kita alami. Amin. Selanjutnya membangkitkan anak janda di Sarfat. Setelah dia mengalami mukjizat, janda Sarfat mengalami mukjizat di dalam kekurangan, janda Sarfat ini pasti kekurangan ya, karena dikatakan ini tepung dan minyak yang kupunya, setelah ini aku pakai, aku juga mati dan anakku juga mati. Tapi Elia kan ngomong, kalau memang engkau membuat roti bagiku terlebih dahulu, terus kamu membuat roti bagi kamu dan anakmu, kamu tidak akan kekurangan. Nah, ini bahasa sehari-harinya yang saya gunakan. Nah, jadi setelah itu terjadi kan dia mengalami mukjizat. Bukan cuma Elia yang merupakan pelayan Tuhan yang mengalami mukjizat, tapi janda Sarfat juga mengalami mukjizat. Setiap kita juga harusnya begitu ya. Waktu kita melayani Tuhan, kita mengalami mukjizat dan berdoa agar orang-orang di sekeliling kita juga mengalami mukjizat. Itu adalah goalnya. Melalui kehidupan kita, kuasa Tuhan dinyatakan. Melalui kehidupan kita, kita bisa menyatakan bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Nah, ada hal yang buruk menimpa janda Sarfat ketika anaknya mati. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 19-22 dikatakan 1 Raja-Raja 17 ayat 17-nya dulu ya. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi, yang artinya mati. Setelah itu dia teriak kepada Elia gitu, Elia, kenapa anakku mati? Hamba Allah, kenapa anakku mati? Apakah kamu datang ke sini untuk mengingatkanku akan masa laluku? Dia sampai ngomong gitu, sampai saking dia putus asanya, janda Sarfat ngomong gitu. Tapi luar biasa, Elia nggak ngomong apa-apa, cuma melakukan action gitu. Nah, iman itu harus ada aksinya ya. Harus ada perbuatan yang harus dilakukan. Nah, dia nggak ngomong banyak hal kepada janda Sarfat itu, dia nggak negor janda Sarfat itu, ya udah, mungkin itu karena kesalahan kamu, dosa kamu di masa lalu, enggak. Dia nggak menghakimi loh. Berapa banyak yang kita tahu juga ketika ada seseorang yang sakit, bahkan kita tahu kisah Ayub ya. Ayub kan orang benar, terus dia sakit. Teman-temannya sesama orang benar juga ngomong, mungkin kamu berdosa kepada Tuhan kali, mungkin kamu dulu begini, mungkin kamu dulu begitu. Nah, saya berdoa setiap kita juga jangan mengalami hal yang sama, bahkan melakukan hal yang sama. Seperti teman-teman Ayub. Nah, Elia keren banget. Dia nggak banyak omong, yang dia lakukan itu adalah satu. Di ayat 19 dituliskan kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Dia langsung ambil anak janda itu. Yang terjadi setelah dia ambil anak janda itu, dia membangkitkan anak janda itu.
sehingga anak janda di Sarfat itu hidup kembali. Nah, saya nggak tahu iman kita saat ini gimana. Yang tahu iman kita saat ini itu hanya kita dan Tuhan. Berapa banyak iman kita yang hampir mati. Belum mati, hampir mati. Nah, waktu kita tahu kondisi kita, bolehkah kita berdoa bersama-sama? Ataupun bolehkah kita berseru kepada Tuhan? Sehingga Tuhan membangkitkan iman kita kembali, sehingga kita benar-benar mengalami suatu hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Saya ingin membawa satu pujian. Kondisi kita hanya kita yang tahu. Tapi biarlah saat kita tahu kondisi kita berserah kepada Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Biarlah setiap kesempatan kita inginkan campur tangan Tuhan terjadi atas kita, sehingga di tengah pergumulan kita, di tengah persoalan kita, kuasa Tuhan yang bekerja. Amin. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam pelayanan Elia. Apa yang Tuhan kerjakan melalui kehidupan Elia. Menurunkan api Tuhan dari langit. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 38 dikatakan di situ adalah battle di mana Elia melawan Nabi Baal. Tahukah kita, Elia seorang diri. Nabi Baal itu ada 450 orang. Bahkan dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 18 di ayat 19, bukan hanya Nabi Baal yang 450. Ada nabi-nabi Asyera yang jumlahnya 400 orang. Jadi totalnya kalau dibilang 850. Tapi melawan itu, Elia nggak gentar. Karena dia tahu Tuhan di pihaknya. Waktu kita tahu Tuhan di pihak kita, wow, pergumulan itu kecil. Katakan pergumulan hidupku kecil. Ayo praktikkan sama-sama. Sehingga iman kita dibangkitkan. Pergumulan hidupku kecil. Haleluya. Setelah dia bertarung dengan Nabi Baal dalam cerita ini kan, dalam kisah ini kan tidak berhasil menurunkan api. Tapi melalui yang dilakukan Elia, tahukah kita mezbahnya itu diguyur oleh air. Nah, bayangkan api itu gimana membakar korban yang diguyur air gitu. Yang kita tahu waktu api ada, pemadam kebakaran datang, apinya dipadamkan kan? Itu logikanya. Logikanya kan ada kebakaran, ada pemadam datang, terus api diguyur air kan? Tapi ini kebalikannya. Air diguyur api. Bahkan yang sangat keren itu, kalau kita baca ya, di ayat 38-nya ya. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Yang disambar habis korban bakaran. Kayu api, tuh, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu
habis dijilatnya. Nah, bahkan air itu habis dijilat oleh api Tuhan. Berapa banyak setiap kita juga lagi dimurnikan oleh api Tuhan. Sehingga segala sesuatunya benar-benar habis gitu. Tapi yakin dan percaya pemurnian dari Tuhan itu membuat iman kita semakin dalam Tuhan. Membuat iman kita semakin nempel dengan Tuhan. Membuat kita itu benar-benar berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat di dalam Tuhan. Amin. Nah, setelah itu, nggak sebatas itu saja, setelah dia menurunkan api Tuhan dari langit, nah ini yang keren banget. Semuanya keren. Tapi bayangkan waktu Elia harus menyembelih nabi-nabi Baal. Dalam satu hari loh. Dia menyembelihnya itu nggak benar-benar dalam waktu sehari 2 hari gitu. Ini dihabiskan dalam satu hari. Karena setelah itu dia harus naik ke atas gunung berdoa menurunkan hujan. Ini kalau kita baca 1 Raja-Raja 18 ayat 40, itu Nabi Baal disikat habis oleh Elia. Nah, setelah menyembelih Nabi Baal, Elia menurunkan hujan. Setelah menurunkan hujan, Elia maraton berlari melomba kereta raja. Nah, kita baca ayat terakhir dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 46. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Nah, percepatan apa yang kita inginkan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita? Oh Tuhan, ini kayaknya sudah waktunya nih menikah. Oh Tuhan, ini waktunya saya memiliki keturunan gitu. Pastikan bahwa kita itu di dalam Tuhan. Sehingga kuasa Tuhan berlaku bekerja atas kita. Saat kuasa Tuhan berlaku dan bekerja atas kita, akan ada percepatan. Yang setuju katakan yes. Katakan sama-sama dengan saya. Percepatan terjadi. Sekali lagi, percepatan terjadi. Saat kuasa Tuhan berlaku atas saya. Amin. Nah, selanjutnya kita masuk dalam apa yang terjadi di ambang batas iman Elijah. Duduk, kok Elijah? Elia maksudnya. Saya type-nya Elijah. Sama aja ya. Apa yang terjadi di ambang batas iman Elia? Saya ingat Pak Gem nih, jadi saya type Elijah. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4 ya. Di sini awal di mana Elia terpuruk. Setiap kita juga mengalami keterpurukan. Pasang surut kehidupan pasti ada dong. Kita nggak terus ada, wah, high banget kehidupan kita. Wah, kita benar-benar sampai nggak nginjak tanah gitu. Kita ngeroh banget. Sehingga segala sesuatunya kecil bagi kita. Wah, pergumulan kecil. Wah, COVID kecil. Deposit banyak kok. Jadi walaupun nggak kerja, masih bisa survive gitu. Tapi berapa banyak kita yang mengandalkan kekuatan kita justru semakin terpuruk. Nah, ini yang terjadi kepada Elia. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4, setelah ini istrinya si Ahab, siapa namanya? Isabel, sebel banget dengan apa yang dilakukan Elia terhadap imam-imam Baalnya, karena dia nggak ada lagi orang yang mempersembahkan korban bagi Baal. Udah disikat habis dengan Elia. Jadi dia sebel, dia mau balas dendam nih kepada Elia. Nah, dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 19, ini mungkin pasal terakhir yang kita bahas, tadi 17 sudah ya, 17 tentang Elia ketemu dengan Ahab, terus menyatakan hujan nggak turun, Elia dengan kisahnya di Sarfat, Elia bertarung dengan Nabi Baal di Gunung Karmel. Nah, ini Elia di pasal 19 diancam oleh Isabel, istrinya Ahab. Dikatakan di ayat 1, ketika Ahab memberitahukan pada Isabel segala yang dilakukan Elia. Nah, jadi ceritanya Ahab ini ngadu. Dan tahukah kita bahwa Ahab itu sebenarnya adalah suami yang takut istri.
itu Ahab itu seperti anak yang diklonin Isabel. Jadi kalau memang dia mengalami sesuatu hal yang nggak enak, dia bakal ngadu gitu. Sama seperti yang saya sampaikan awal itu, bahwa waktu Ahab menginginkan kebun anggur seseorang, terus dia ngadu kepada Isabel, dia sampai nggak mau makan, dia sampai ngerajuk, terus Isabel menenangkan hati Ahab gitu. Di mana ceritanya hati suami ditenangkan oleh istri. Yang ada harusnya kan suami lebih kuat dari istri. Biasanya kan yang ngambek-ngambek gitu, yang benar-benar pengen perhatian, yang benar-benar pengen dimengerti, itu wanita ya. Cowok itu ataupun pria itu biasanya memberikan pengertian yang lebih benar-benar ngebapain gitu. Nah, Ahab itu begitu gitu. Dia ngadu apa yang telah Elia lakukan kepada Nabi Baal istrinya atau pelayan-pelayan istrinya. Nah, maka murkalah Isabel. Di ayat 2 dikatakan, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, 1 Raja-Raja 19, pasal 19 ayat 2, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Ini Allahnya dia ya, bukan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini Allah Baal. Bahkan lebih daripada itu, jika besok, kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Allahku akan menghukum aku jikalau engkau Elia tidak kusembelih sama halnya engkau menyembelih nabi-nabi Baalku. Nah, itu ancamannya. Berapa banyak setiap kita di sini yang takut mati? Masih takut mati nggak nih? Nah, kondisi ini dialami Elia. Elia takut mati. Dia ketakutan. Ada berapa kita yang mungkin ya mati ya? Mikir-mikir dulu gitu. Nah, kalau matinya karena di dalam Tuhan seperti martir, ya itu nggak usah dipikirin lagi. Harusnya seorang martir itu, kalau kita memang benar-benar mati martir seperti Stefanus, ya kita terima. Tapi berapa orang juga diambang batas percaya atau enggak gitu, disuruh nyangkal Tuhan. Nyangkal Tuhan enggak? Nyangkal Yesus enggak? Kalau enggak nyangkal, mati nih. Nah, berapa orang yang imannya gugur juga? Kamu nyangkal Tuhan enggak? Kalau enggak naik jabatan nih. Nah, itu juga ada berapa kasus yang gugur juga imannya. Enggak nyawa loh, tapi jabatan yang dipertaruhkan. Pride kita kadang-kadang kita letakkan di jabatan. Pride kita kadang-kadang kita letakkan di dalam ego kita. Tapi ketahuilah, kita harus mati secara daging. Kita harus mati di dalam Tuhan. Saat kita mati di dalam Tuhan, kita tahu kan waktu kita dibaptis, kita mati, dikuburkan, manusia lama kita dibenamkan, dan kita bangkit menjadi manusia yang baru. Nah, seluar biasanya Elia masih mengalami ketakutan loh. Ayat 3 jelas dikatakan, yuk kita baca ayat 3. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Dia kabur loh. Tapi anehnya, ini anehnya ya, setelah dia mengalami ketakutan, dia mengalami keputusasaan. Keputusasaannya itu lucu banget. Dia takut mati, tapi dia berkata kepada Tuhan, di ayat 4, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku. Ini suatu hal yang sedikit menggelitik sih. Dia takut dibunuh Isabel, tapi dia minta mati kepada Tuhan. Sama aja toh, ujungnya mati loh. Tapi ketakutan dia membuat dia hilang akal. Saat dia takut, nah ini bakalan berjalan berdampingan. Ketakutan dan keputusasaan itu bakalan benar-benar berjalan bersamaan. Berapa banyak kita yang benar-benar takut, contohnya, saya takut nih ditinggal pasangan saya. Nah, setelah dia ditinggal pasangan dia putus asa,
and then mengakhiri hidup. Banyak kasus begitu. Nah, kita yang mendengarkan kebenaran firman ini, harus benar-benar memberitakan bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Di dalam Tuhan kita kuat menanggung setiap pergumulan hidup. Asalkan kita memiliki iman di dalam Dia. Nah, ini kabar keselamatan atau kabar baik yang harus kita sampaikan, bukan hanya bagi kita. Jangan menjadi egois rohani ya. Wah, ini firman buat aku aja. Buat orang lain nggak usah deh. Aku aja yang diberkati. Aku aja yang dikuatkan di dalam iman. Orang lain enggak. Atau, wah kayaknya ini cocok nih untuk si dia. Dia itu kan begitu. Ada pergumulan sedikit baper. Kita menyatakan bahwa firman ini untuk orang lain. Untuk kita enggak. Nah, ini bukan egois, ini sombong. Ada egois rohani, sombong rohani itu ya begitu. Karena kita anggap kita benar gitu. Oh, firman ini tentang iman. Kurang apa saya dalam iman? Saya itu udah 32 tahun hidup di dalam kekristenan. Saya luar biasa kok. Iman mah, ya imannya sudah bertumbuh. Bertumbuh sesuai dengan usia. Tapi ada pergumulan. Imannya mati. Diancam nyawanya, diancam jabatannya. Imannya hilang gitu. Nah, satu hal yang baik, waktu Elia mengalami ketakutan, keputusasaan, Elia mengalami lompatan iman, karena Elia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja 19, ini pasal yang terakhir ya, saya sudah janji, ini pasal yang terakhir. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18, title-nya keren, judulnya keren. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Saya berdoa Allah juga menyatakan diri atas setiap kita dimanapun kita berada. Apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan agar ada lompatan iman yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita akan menyanyikan lagu yang awalnya saya nyanyikan yuk. Sadarlah bahwa yang semua yang terjadi dalam hidup kita adalah rencana Tuhan yang akan kita genapi. Sadarlah bahwa rencana Tuhan itu, rancangan Tuhan itu, skenario yang dari Tuhan itu adalah skenario yang luar biasa. Nggak ada suatu film di dunia ini yang sekeren film yang diciptakan Tuhan atas hidup kita. Drama kehidupan kita itu mengalahkan drama Korea kalau saya bisa katakan. Karena kejadian kita di dalam Tuhan adalah kejadian yang dahsyat. Amin. Dibangkitkanlah iman kami ya Tuhan. Dibangkitlah pengharapan kami di dalam-Mu Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Ku sadar semua dapat aku miliki dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau
ada untukku. Sekali lagi, nyanyikan dari awal, nyatakan ku sadar tak semua. Ku sadar tak semua dapat aku miliki dalam hidupku. Hati kami percaya Tuhan, percaya bahwa rencanamu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah, ya Tuhan, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun hidupku. Sekali lagi nyatakan, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau selalu ada bagi kami, sebab Engkau Bapa kami yang setia, Bapa kami yang selalu memperdulikan, memperhatikan setiap kami anak-anaknya. Kami anak-anak-Mu ya Allah, kami anak-anak-Mu ya Bapa. Ini setiap kami yang memandang wajah-Mu. Ini setiap kami yang menyatakan iman kami di dalam-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan, bila ada ketakutan di dalam kehidupan kami, bila ada keputusasaan yang ada di dalam hidup kami Tuhan, biarlah kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan saat ini. Kami mengalami kuasa-Mu, kami mengalami kasih-Mu Tuhan, sehingga kami dibangkitkan, sehingga kami Tuhan dikuatkan di dalam-Mu Tuhan. Mari sama-sama berdoa. Mari ingat orang-orang di sekeliling kita yang mungkin di dalam keterpurukan, yang mungkin di dalam pergumulan. Selain kebenaran firman Tuhan ini bagi kita, biarlah kebenaran firman Tuhan ini juga bagi orang-orang yang kita kasih, bagi orang-orang yang kita kenal. Doakan mereka. Uya rabata karababa basyandi, rabata karababa basyandi. Naikkan doamu sama seperti Elia yang berdoa dengan sungguh-sungguh, sehingga sesuatu terjadi, mukjizat terjadi, sehingga kuasa Tuhan bekerja. Uya rabata karababa basyandi. Berlakulah kuasa-Mu atas setiap kami Tuhan. Berlakulah setiap kami Tuhan, kuasa-Mu. Bekerjalah ya Tuhan melalui doa-doa kami. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini Tuhan, buat saat ini Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah kami mengalami kekenyangan rohani Tuhan. Roh kami dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahkan kami yakin dan percaya, kami akan mengalami lompatan-lompatan iman di dalam kehidupan kami Tuhan. Iman kami bertumbuh, iman kami semakin kuat di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang dulu melakukan perkara-perkara besar dan perkara-perkara ajaib, mampu melakukan perkara-perkara besar dan perkara-perkara ajaib saat ini juga. Karena kami menyembah Allah yang sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
Terpujilah Engkau Yesus Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Boleh bersama-sama serukan, amin. Haleluya. Menyertai aku dan melindungi